Ya, masih di 107,9 FM Radio Assalam. Radio Ketanya tentunya masih bareng sama Vivi Sahabat Assalam dalam program Assalam Talk. Ya, Sahabat Assalam, dan kita ketemu Sahabat Assalam terkait mengenai tema kita hari ini, yaitu terkait mengenai tsunami ketika simbol komunikasi dan kearifan lokal tak dipahami tentunya ya. Nah, hari ini kita udah bersama dengan narasumber kita yang sangat spesial, itu ada Ibu Asmaunizar. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bu keadaannya di siang hari ini? Alhamdulillah sehat ya, dan kita doakan semoga Ibu dalam keadaan sehat selalu ya, dan juga memang tetap selalu semangat tentunya. Amin. Nah Bu, mengenai tema kita di hari ini Bu, mengenai tsunami. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan dulu nih kenapa terkait mengenai tema kita di hari ini Bu. Silakan. Iya. Kenapa saya mengambil tema gempa tsunami ketika simbol dan kearifan, ketika simbol komunikasi dan kearifan tak dipahami. Jadi saya mengambil tema tersebut. Yang pertama, saya saksi hidup ketika tsunami terjadi. Yang kedua, saya sebagai berterima kasih ya kepada korban-korban tsunami atau syuhada tsunami. Dengan korbannya mereka, tapi ada sisi kemanfaatan yang positif untuk Aceh hari ini. Yaitu Aceh keluar dari kemelut. Yang pertama, Aceh menuju damai ya. Dulu kita dalam daerah operasi militer itu ketika sebelum tsunami. Jadi tahun 2015 ya dicabut daerah operasi militer 2005 dicabut statusnya itu supaya beberapa hari menjelang lah dicabut oleh Yusuf Kala itu ya, oleh wakil presiden. Jadi itu. Oke. Nah, kalau untuk mengenai, karena kan kita sebentar lagi juga mau menjelang gitu ya untuk mengenang gitu tsunami Aceh yang terjadi di tahun 2004 silam seperti itu Bu. Nah, kalau untuk bagaimana tadi Ibu sampaikan bahwa Ibu saksi hidup gitu pada saat terjadinya bencana tersebut. Nah, bagaimana Bu ketika kondisi tersebut di lingkungan sekitar Ibu? Iya. Baik, terima kasih. Kita tadi lupa ya salam pembuka karena pertanyaan langsung ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada hari ini saya mengambil tema yaitu ketika gempa tsunami, ketika kearifan ketika simbol dan kearifan ya tak dipahami. Jadi ketika simbol komunikasi dan kearifan tak dipahami, kita lihatlah apa yang terjadi beberapa tahun silam ya. 2 dekade udah ya, 20 tahun yang lalu. Jadi pada Ahad 26 Desember ya, 26 Desember 2004 ya tepatnya, atau 14 Zulhijjah 1226. Itu Allah memberi musibah ya, memberi musibah kepada kita warga Aceh ya, provinsi Aceh, dan sebenarnya tidak hanya provinsi Aceh sih ya. Ada 12 negara lainnya ya, di antaranya Malaysia, Singapura ya kan, Sri Lanka, India dan beberapa negara lainnya ya. Jadi itu terkena imbas tsunami, tapi yang terparah yaitu kita Nanggro, Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias. Ya, jadi ketika itu di Ahad 26 Desember Aceh menjerit, Aceh menangis, Aceh berduka, Indonesia dalam nestapa ya. Bagaimana saudara-saudara kita serta merta tersentak ya dengan terjadinya gempa kurang lebih sekitar jam 8 pagi. Ya, ketika jam 8 pagi itu saatnya
ya kita semua beraktivitas ya. Ada yang aktivitas olahraga, ada yang aktivitas menyuci, ada yang aktivitas jalan santai dan sebagainya. Jadi artinya semua sudah mulai beraktivitas karena memang pagi hari. Iya. Jadi dalam suasana yang seperti itu tiba-tiba bumi bergetar ya, bumi bergoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat ya. Goncangannya sangat dahsyat ya, diperkirakan sekitar 8,9 atau 9 Richter ya. Jadi goncangannya sangat kuat, luar biasa. Saya belum pernah merasakan gempa yang seperti itu dan sebelumnya juga belum pernah ya. Beberapa orang yang saksi hidup ya belum pernah merasakan. Tapi ternyata setelah saya mengkaji, saya ini mengambil tema itu ada latar belakangnya juga. Di samping itu juga karena saya dalam masa penyelesaian tesis ya, desertasi saya kajian tentang film yang berhubungan dengan gempa dan tsunami. Jadi promosi pariwisata dalam film Ajarkan Aku Aceh ya, promosi pariwisata dan mitigasi bencana dalam film Ajarkan Aku Aceh. Jadi setidaknya saya banyak membaca ulang terkait dengan persoalan tsunami ini ya, karena memang sedang kajian kita. Jadi ternyata ya di Aceh itu 7.000 tahun yang lalu pernah terjadi tsunami. Tsunami yang maha dahsyat, yang lebih dahsyat dari tsunami yang kali ini. Dan meninggalkan jejak sejarah ya. Jejak sejarah yaitu di gua Eglinti ya. Itu simbol utama. Tadi kita kan bicara simbol ya. Sebenarnya ada simbol itu berupa jejak sejarah. Berupa gua Eglinti itu bagaimana Eglinti itu atau kelelawar, Glinti ya bahasa Aceh ya. Atau kelelawar itu meninggalkan di dalam gua-gua itu meninggalkan jejaknya tadi, dan di dalam lapisan-lapisan sedimen tanah di gua itu daerah gua Eglinti, daerah Aceh Besar ya. Itu bagaimana ternyata di lapisan-lapisan itu ditemukan kerang yang dibawa oleh tsunami 7.000 tahun yang lalu. Jadi ternyata setelah ilmuwan dari Unsiah dan Australia dan Amerika itu melakukan penelitian, ditemukanlah bahwa Aceh pernah mengalami tsunami yang maha dahsyat. Jadi jejak sejarahnya ada di situ ya. Dan selanjutnya ada yang berhubungan di Aceh itu ada namanya kearifan lokal, ya kan? Kearifan lokal. Jadi kenapa orang tidur ketika tsunami itu banyak sekali korban jiwa, ya hampir lebih kurang 200.000 lebih korban jiwa di Aceh, di Nanggro Aceh Darussalam. Belum lagi di Nias ya, itu yang terbanyak di daerah kita. Jadi ternyata karena persoalan kita tidak berhasil membaca simbol, ya kan? Allah berkata Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan Tuhanmu ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya ternyata ada hal yang tidak berhasil kita membaca itu. Tanda-tanda berupa ayat-ayat kauniyah. Karena sebelumnya ternyata di 25 Desember itu hari Sabtunya itu burung-burung putih, burung bangau putih ya. Itu kan biasanya kan terbang ke Lambadalu ya kan. Tapi ini nggak kembali mereka. Itu kan simbol juga sebenarnya. Simbol juga itu bagi orang yang arif membaca simbol ya. Tapi ketika kita kearifan itu tidak ada di kita atau di orang-orang ya, jadi ada makna yang hilang. Akhirnya ya seperti tadi ada musibah, ada masalah ya kan. Jadi burung-burung itu nggak kembali, mengakibatkan apa? Anaknya, telurnya ya kan. Mungkin anaknya yang masih bayi-bayi itu, bayi-bayi burung bangau tadi, jadi meninggalkan sarang Bu ya. Burung-burung yang tadi terbang itu akhirnya perginya ke rawa di daerah
Alah, Pak Padang ya, bukan apa satu Belang Padang. Nah, daerah ke apa namanya? Pokoknya ke Banda Aceh sini. Larinya nggak lari lagi ke daerah tempatnya Lambadalu tuh. Nah, jadi artinya ada sebagian mungkin ya paham, tapi sebagian besar masyarakat Aceh kan Banda Aceh dan Aceh besar kan, dan Aceh sebagian pesisir itu banyak yang korban. Tapi siapa yang selamat? Ternyata yang selamat adalah yang di tempat pusat gempa. Pusat gempa kan adanya di daerah Simelu ya, dikatakan daerah Simelu. Kenapa mereka selamat dan hanya 7 orang? Bayangkan yang lain 200-an lebih, 2000 ya, kurang lebih 2000. Tapi di maaf kita katakan di saudara kita Simelu tadi, mereka dari sisi nyawa ya 7, diperkirakan lebih kurang sekitar 7 orang itu dalam buku Semong Purba. Semong Purba, saya membaca dalam buku Semong Purba. Dan juga dari berita-berita kan kita ketika itu bisa menonton berita Indonesia menangis ya, dari televisi ya, televisi nasional ya. Jadi saudara-saudara kita di Simelu itu 7 orang. Tapi kalau korban berupa harta sih ya itu memang karena persoalan air naik, laut naik dan gempa tadi, digoyang gempa. Tapi kan ini ketika kita bicara gempa, bicara tsunami kan mitigasi yang diperlukan. Jadi usaha penyelamatan itu bagaimana? Ternyata saudara kita di sana ada kearifan lokal yang dipahami dan dipraktekkan. Ya, sementara kita kearifan itu ada, misalnya di Aceh Utara, Alun Buluk, Ibna, kan banyak istilah-istilah tsunami. Ibna, Iraya dan sebagainya. Jadi artinya banyak di tsunami di cerita-cerita tadi Semong Purba itu diwariskan dalam bentuk syair. Dalam bentuk syair dan dalam bentuk bahasa lisan dari mulut ke mulut sampai hari ini. Nah, itu keunggulan mereka di saudara kita Simelu. Di kita yang lain, apakah Banda Aceh dan sebagainya, itu tidak ada kearifan yang diwariskan. Ternyata setelah saya melihat dari catatan sejarah ya, dalam buku, dalam kitab, malahan ada ulama juga yang membahas dulunya. Ada beberapa kitab yang membahas. Persoalan ketika itu tidak diwariskan dan tidak dipraktekkan, maka terjadi bala, terjadi persoalan, terjadi musibah. Jadi itu persoalannya. Jadi saudara kita di Simelu itu dipraktekkan, diwariskan. Dan ketika tsunami terjadi itu disampaikan itu sorak ya, kalau dalam bahasa kita ilaot ie plung ugunong ubukit ya kan. Itu. Dan ketika itu terjadi di kota Banda Aceh, ada saudara kita yang dari Simelu. Ada kan, artinya kan sekarang kan orang kemana-mana. Misalnya kayak saya dari Lok Sukun tuh kan ke Banda Aceh, ada saudara kita yang kebetulan di Penayung, bersorak seperti itu juga. Air laut naik. Orang nggak menggubris. Oh, artinya tidak diperdulikan, Bu ya? Jadi mungkin tidak mempedulikan atau panik, nggak tahu harus lari kemana, nggak tahu persoalan apa ini yang terjadi. Nggak tahu persoalan. Jadi ketika nggak tahu persoalan, kadang nggak nentu arah larinya. Kadang seharusnya lari ke daerah yang lebih tinggi, tapi ini justru karena panik. Panik, jadi timbul kepanikan. Jadi ketika tsunami itu, mohon maaf, ketika gempa sudah terjadi itu kita tidak perlu panik. Itulah makna dari kita harus mencari sisi-sisi penyelamatan ya. Kalau misalnya ketika gempa lari ke bawah kolong meja misalnya kan. Kalau misalnya kita sedang masak, gas itu dimatikan ya kan. Listrik itu ditarik, diturunkan semua. Jadi artinya kita walaupun panik tapi mengelola sigap terhadap bencana itu sangat penting. Saya termasuk tipikal orang yang panik juga sih sebenarnya. Tetapi ketika tsunami itu ketika gempa itu terjadi, saya karena posisi sedang membersihkan taman,
ibu asrama ketika itu, sorak dia dengan suara yang sangat besar. Gitu bilang. Kiamat, kiamat, la ilaha illallah. Saya santai. Saya juga baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya kearifan lokal ketika ada gempa yang disampaikan oleh orang tua saya, karena kita kan bukan daerah pesisir ya. Kita gempa karena pernah ya, ketika ada masalah-masalah kita kan ratib ya, kalau bahasa Acehnya ratib ya, kita mengingat selalu Allah di hati kita. Kita nggak tahu kapan umur Allah memanggil kita. Jadi saya juga ratib ketika itu ya, meratib kalau bahasa Acehnya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya selesai gempanya, saya merasa santai saja karena saya ada tempat pegangan tuh. Saya di pohon delima ketika itu ya. Jadi ya alhamdulillah nggak ada masalah bagi saya. Saya ratib terus, saya baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berpuluh-puluh kali sampai gempa itu berhenti. Setelah gempa itu berhenti, siap-siap ambil mandi, ambil wudhu, sholat duha. Selesai sholat duha, saya pergi ke setiap kamar. Saya katakan siap-siap, ini akan sesuatu yang besar akan terjadi. Apa kak? Kakak juga nggak tahu. Kita dekat dengan gunung, dekat dengan laut. Itu aja yang saya bilang. Ya, saya nggak tahu perkara apa yang Allah akan datangkan ke kita. Memang saya jawab seperti itu. Kakak juga nggak tahu. Kita dekat gunung, kita dekat laut. Tapi siap-siap aja lah. Jangan nyuci lagi. Ada beberapa adik-adik di asrama itu nyuci di sumur ya, rame-rame pada apalah saling melakukan aktivitas harian saling bercanda, bergurau macam sambil mencuci itu kan. Karena anak asrama dulu pada hemat lah ya. Namanya kita tinggal di asrama tuh nggak ada bawa ke laundry, nggak ada. Nyuci, saya bilang jangan tinggalkan itu semua. Saya bilang mandi terus, siap-siap, pakai baju yang bagus. Memangnya kakak mau kemana? Saya nggak kemana-mana, pokoknya kita ikutin saja nanti. Itu selesai saya sholat, saya sebenarnya menunggu adik ada 2 orang anak santri saya ya, anak dosen yang akan mengaji itu di tempat saya, mengaji Al-Quran. Nggak datang. Udah itu tiba-tiba dia bilang, kakak kesinilah dulu, coba lihat orang pada lari bawa ayam, bawa bungkusan. Itu kan karena dinding pagar asrama itu yang dari beton itu rontok, rubuh itu, nggak ada lagi kan, yang di belakangnya itu rubuh, bisa kita lihat kan. Coba lah kakak lihat. Oh biasa itu kalau orang Aceh itu kemana ada musibah mungkin mau lihat musibahnya, tapi beda kak, bawa ayam, oh ya siap-siap, ayo kita siap-siap, saya bilang kan. Saya udah mewanti-wanti itu, siap-siap kita untuk menyelamatkan diri, saya bilang. Udah itu tiba-tiba sebagian ada yang udah lari, sebagian nggak berlari. Ini maaf saya karena saksi ya, pengalaman saya bicara pengalaman. Jadi ada adik-adik, maaf kak, kalung saya jatuh, cincin saya jatuh, kalung saya jatuh. Saya kutip dulu, itu udah masuk air lumpur kan. Jangan lagi kak, ini emas. Ya udahlah. Itu terakhir alhamdulillah dapat juga anak tuh ya, mungkin begitu jatuh langsung diraba aja terus dapat. Alhamdulillah. Ya udah. Kemana kak, lari kemana, ditanya. Ke masjid mana, Patung Karib? Jangan Patung Karib, ke arah sana, agak ke dalam, kita lari yang dekat jalan besar, saya bilang. Masjid Jami ya, yang di Kopelma tuh. Lari ke Masjid Jami. Alhamdulillah setelah itu lari, berselang berapa menit kemudian ya, setelah air tsunami naik, saya lari dalam posisi sempat menginjak air tsunami itu karena sudah mulai naik airnya.